Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bertemu saya Miftahul Jannah dari mahasiswa PPG Prajabatan PG PAUD Universitas Negeri Semarang tahun 2022. Nah, kali ini saya akan membahas tentang panduan observasi dalam melakukan profiling peserta didik. Oke, sebelum kita melakukan observasi, alangkah baiknya kita harus membuat informed consent dulu terhadap responden kita. Nah, aspek-aspek apa saja sih yang harus kita perhatikan selama kita observasi? Yang pertama yaitu berkaitan dengan fisiologis, kemudian psikologis, dan lingkungan dari peserta didik. Nah, di aspek psikologis peserta didik ini meliputi motorik kasar, yaitu berkaitan dengan kemampuan gerakan tubuh peserta didik dalam apakah peserta didik mampu menaiki dan menuruni tangga tanpa berpegangan, kemudian memanjat atau bergelantungan, kemudian berlari dengan stabil, melakukan gerakan senam sendiri, menangkap dan melempar bola, dan menjingkat. Nah, kemudian untuk yang motorik halus ini berkaitan dengan kemampuan dan kelenturan menggunakan jari dari tubuh peserta didik dengan aktivitas apakah mampu membedakan permukaan jenis benda, kemudian apakah peserta didik itu mampu menuang biji, air, pasir, atau dan sebagainya ke dalam botol, wadah dengan baik. Kemudian, apakah peserta didik mampu untuk memasukkan tali atau mengeluarkan dari lubang? Kemudian, apakah peserta didik mampu untuk menggunting secara lurus maupun zigzag dan melipat kertas? Kemudian, apakah peserta didik mampu untuk membuat garis lurus maupun lingkaran? Nah, selanjutnya yakni berkaitan dengan aspek kesehatan dan perilaku keselamatan. Di sini mencakup berapa berat badan, tinggi badan peserta didik, dan apakah peserta didik itu mampu untuk melakukan hidup bersih dan sehat, kemudian mampu untuk menjaga keselamatan dirinya. Oke, selanjutnya yakni ada aspek kognitif berkaitan dengan bagaimana kemampuan anak dalam memecahkan masalah, berpikir logis, dan berpikir simbolik. Nah, dari memecahkan masalah ini kita bisa tahu bagaimana anak mampu memecahkan masalah sederhana dalam kehidupan sehari-harinya. Kemudian di aspek berpikir logisnya, apakah anak itu mampu memahami perbedaan, klasifikasi, pola, inisiatif, dan berencana, kemudian mengenali sebab akibat yang terjadi. Kemudian untuk berpikir simbolik, apakah anak mampu mengenal, menyebutkan, dan menggunakan konsep bilangan seperti huruf, kemudian mampu untuk mempresentasikan dalam bentuk gambar, seperti itu. Kemudian kita lanjut untuk aspek yang emosi. Nah, emosi di sini berkaitan dengan kemampuan anak dalam mengenal perasaan sendiri, menyelesaikan diri, dan kemampuan dirinya bagaimana. Nah, anak apakah mampu untuk memecahkan masalah sederhana, mengenali dan menunjukkan ekspresinya, kemudian mampu memperlihatkan kemampuan dirinya, kemudian mampu mengenal perasaan sendiri dan mengendalikan dirinya, dan apakah anak itu mampu untuk menyesuaikan diri dengan orang lain. Oke, lanjut. Masih di aspek psikologis selanjutnya yaitu berkaitan dengan psikososial. Nah, ini berhubungan dengan apakah anak itu mampu untuk tidak mengganggu temannya, bagaimana hubungannya dengan kelompoknya, apakah anak memiliki sikap sabar, menunggu giliran, dan terbiasa antri, dan apakah anak mengerti akibat dari kesalahan atau pelanggaran aturan yang dilakukannya, dan apakah
anak itu mengerti aturan main dalam suatu permainan. Oke, nah selanjutnya ya ini berkaitan dengan aspek moral. Ini menunjukkan bagaimana anak mampu berperilaku jujur, sopan, hormat, sportif, dan mampu toleransi terhadap orang lain. Oke, nah kemudian selain dari aspek fisiologis dan juga psikologis, kita juga perlu memperhatikan terkait dengan motivasi belajar, bagaimana anak dapat mengikuti kegiatan pembelajaran dengan aktif, semangat, kemudian mampu menjawab pertanyaan dari guru, dan mampu memperhatikan seperti itu. Kemudian dari minatnya sendiri itu bagaimana? Apakah anak mampu senang? Apakah anak mempunyai ketertarikan? Dan apakah anak mampu terlibat aktif dalam aktivitas pembelajaran? Kemudian dari gaya belajar ini kita bisa ketahui bagaimana gaya belajar peserta didik. Apakah termasuk dalam gaya visual, auditif, kinestetik, ataupun campuran seperti itu. Selanjutnya ini ada aspek etnik, kultural, dan juga status sosial. Nah, ini juga sangat mempengaruhi perkembangan dari peserta didik itu sendiri ya, berkaitan dengan bagaimana keluarganya, asal etniknya dari mana, budaya masyarakatnya seperti apa sih pekerjaan orang tuanya, dan apakah orang tua itu mampu untuk memfasilitasi proses pembelajarannya. Nah, itulah tadi pedoman observasi yang perlu kita lakukan sebelum kita melakukan observasi kepada peserta didik. Nah, namun bisa juga kita melakukan interview atau wawancara dengan guru kelas maupun dengan wali dari peserta didik itu sendiri untuk memperoleh dukungan dari observasi yang telah kita lakukan. Begitu teman-teman. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Dari saya, apabila ada kesalahan dalam menyampaikan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.